Nah, saya ini barusan ngelihat market futuresnya Dow Jones nih, dimana hari ini udah jebol, udah turun 1%-an. Padahal tadi itu sempat naik hampir 1%. Ini tuh market Dow Jones ya, itu marketnya Amerika Serikat. Setelah ada dibukanya pengumuman dari inflasi Amerika Serikat, ternyata mengalami pelemahan. Kenapa marketnya turun? Karena memang asumsinya bahwa kalau misalkan inflasinya tetap tinggi, pasti bank sentral itu akan tetap bersikap agresif dalam meningkatkan suku bunga. Jadi ketika meningkatkan suku bunga itu tentunya jadi sentimen yang cukup negatif nih sekarang. Karena di mana diharuskan adanya potensi pertumbuhan ekonomi setelah pemulihan COVID kemarin, tapi kalau ternyata digerus naik suku bunganya, berarti kan berpotensi akan ada perlambatan ekonomi. Jadi ya bisa kita asumsikan harusnya tahun depan itu potensi resesi semakin terlihat nih. Dan juga berita terbarunya kemarin IMF, International Monetary Fund, itu baru aja kasih forecast atau perkiraan di tahun depan itu pertumbuhan ekonomi dunia ya, itu bakal jauh lebih buruk nih. Karena kemarin itu forecastnya itu GDP dunia itu bisa naik 2,9% ya, tapi ternyata diturunkan lagi jadi sisa 2,7%. Salah satu alasan kenapa kok IMF itu bersikap skeptis atau tidak optimis ya terhadap kondisi ekonomi dunia, yang pertama karena ya ini tadi, saya agak mundurin ya ini tadi karena pemerintah Amerika Serikat itu pengen mengintervensi angka inflasi yang akhirnya menyebabkan adanya pelemahan ekonomi. Amerika Serikat sebagai salah satu negara terbesar di dunia, ketika ekonominya itu terdampak, tentunya pasti negara-negara lain juga akan ikut terdampak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah negara-negara yang ada di Eropa, di mana negara-negara yang ada di Eropa itu sekarang masih struggling sama yang namanya energi. Harga gas di Eropa itu masih tetap tinggi. Mereka mulai beralih sama batu bara, tapi ya juga permintaan batu bara akhirnya naik dan lain sebagainya. Itu akhirnya membuat krisis energi di Eropa itu masih belum bisa ke-solve nih. Walaupun memang statement terakhir Rusia tetap akhirnya kayaknya mau membuka keran ekspor gas alamnya ke negara-negara Eropa. Tapi itu menurut saya nggak akan terjadi dalam waktu dekat, karena ya teman-teman tahu sendirilah berita geopolitik antara Ukraina sama Rusia juga kembali rame lagi nih. Terus yang ketiga, salah satu alasan IMF memotong potensi pertumbuhan ekonomi itu karena negara China, dimana sekarang ini mereka masih struggling menanganin kasus COVID-19. Jadi statement terbaru juga katanya mau lockdown lagi untuk negara China, yang ditakutkan ya pasti akan ada perlambatan ekonomi di negara tersebut. Demand komoditas dunia pasti akan turun. Seperti yang kita tahu, negara China itu merupakan konsumen komoditas terbesar ya, kayak batu bara, terus metal permetalan kayak nikel, timah, dan lain sebagainya. Itu yang nyerap, itu yang absorb itu kebanyakan negara China. Kalau misalkan ekonomi negara China itu turun, demand-nya pasti turun. Produsen komoditas seperti salah satunya Indonesia juga pasti akan terkena dampaknya, dan ini tentunya jadi sentimen cukup negatif untuk kondisi market ke depannya. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana gitu? Kalau misalnya kita lihat, teman-teman bisa perhatikan secara teknikal IHSG kita itu loh udah downtrend. Jadi kalau ditanya keputusan yang paling benar sekarang itu apa? Nggak usah trading. Apakah hold? Saya sih bilang jangan hold dulu. Kalau misalkan punya barang lebih baik di cut loss dulu. Kalau misalkan mau masuk ke big cap juga belum, momennya itu belum pas, karena teman-teman tahu ini udah kejebol ya. Head and Shoulders-nya di angka 7014 itu kejebol, dia turun, dan target Head and Shoulders-nya itu bisa sampai ke bawah angka 6800, which is support kuatnya di angka 6715 nih.
Jadi teman-teman mungkin agak hati-hati lah kalau misalkan mau trading, jangan sampai nyangkut, karena kalau nyangkut ini potensialnya ini kan dia baru turun itu di awal bulan Oktober nih. Kalau ngelihat dari kenaikannya ini kan butuh waktu dari bulan apa nih? Juli sampai harga tertingginya itu September, Juli, Agustus, September. Berarti kurang lebih 2 bulan. Dan dari September, Oktober itu masih 1 bulan. Jadi perlu 1 bulan lagi untuk IHSG kita itu bakal turun ngikutin targetnya ini. Sampai ke 6.700-an. Di bawah 6.800 lah. 6.715 itu merupakan support kuatnya. Jadi mungkin 6.800 atau 790 itu ada potensi dia bakal rebound. Tapi untuk sekarang saya sih ngeliatnya mungkin bulan Oktober ini benar-benar Halloween nih, benar-benar spooky, benar-benar menakutkan, karena memang ya secara teknikal IHSG pergerakannya negatif, terus sentimen di luar negerinya juga negatif semua, lebih baik ya agak hati-hati gitu. Terus ini ada yang mau nanya tentang sahamnya langsung deh. Oke, ASI gimana kalau ASI? ASI mungkin secara teknikal ya sekarang itu udah harga-harga support di angka 6275, tapi saya nggak berani rekomen buy dulu. Kenapa? Kalau kita ngomongin sedikit fundamentalnya Astra ya, Astra itu kan belakangan itu kalau misalkan kita lihat dari penjualan mobilnya, bukan cuman Astra doang, bukan cuman Toyota doang, kayak Honda, Suzuki, mereka itu market share-nya kegerus sama Hyundai. Teman-teman tahu sendirilah kalau misalkan sekarang ngelihat terutama yang di daerah Jakarta ya. Yang di Jakarta itu orang-orang pada banyak yang beli produknya Hyundai kayak kereta, terus yang terbaru Stargazer, bahkan yang paling premiumnya kayak Palisade aja banyak yang punya gitu loh orang-orang di luar sana, which is ya apa namanya market share-nya dari segmen mobil yang kelasnya Avanza atau MPV sampai kelas premiumnya yang misalkan let's say kita ngomongin Fortuner itu udah dimakan gitu loh. Yang SUV tanggung apalagi kayak modelan kereta itu kan udah bisa ngelawan marketnya Honda HR-V sama apa namanya produknya Toyota juga. Jadi ya memang untuk Astra sendiri secara mobilnya, penjualan mobilnya saya sih ngelihatnya masih agak belum ada gebrakan baru yang memungkinkan Astra bisa mengambil alih market share-nya, karena ya memang kalau misalnya saya lihat apalagi buat teman-teman yang pecinta otomotif, produknya Toyota itu udah nggak ada yang menarik gitu loh buat dibeli. Orang-orang lebih penasaran sama Hyundai, sama yang kedua itu Wuling nih untuk mobil listriknya yang harganya cuma 250 juta nggak sampai 300 juta. Itu bener-bener banyak dilirik nih sama sebagian orang gitu. Ternyata ya untuk penjualan mobil Astra lebih baik jangan terlalu banyak berharap. Terus gimana untuk sektor lainnya? Misalkan let's say kita contoh batu bara ya, batu bara mungkin masih bisa kedongkrak, tapi daripada masuk ke Astra lebih baik masuk langsung ke United Tractor-nya gitu. Penjualan heavy equipment pasti yang kena duluan kan si United Tractor, baru nanti dikonsolidasikan ke Astra ini. Terus kalau misalkan plantation-nya untuk CPO-nya, saya sih nggak bilang CPO itu bagus ya, karena memang dari awal tahun sektor CPO itu udah nggak sangat menarik. Jadi kalau teman-teman ditanya boleh nggak masuk Astra, kalau ditanya boleh nggak masuk Astra, saya sih bilang jangan dulu. Kalau misalkan mau masuk mungkin tunggu di support kuatnya ada di angka 5.900-an. Di harga sekarang di 6.000 masih ada di atas angka 6.000, jangan masuk dulu gitu. Avanza memang penjualan masih nomor 1, tapi kan kita ngelihatnya itu market share-nya. Jadi memang masih nomor 1 nih. Let's say di bulan lalu penjualannya itu 100.000, tapi kan di bulan berikutnya bisa cuma 90.000. Tapi kalau dihitung-hitung dia masih peringkat nomor 1. Tapi all in all penjualannya itu sudah mulai kegerus nih. Nah,
market share-nya Astra itu kalau misalkan teman-teman lihat itu kan wajarnya kalau misalkan kita ngelihat dulu-dulu ya itu pasti ada di atas angka 60% untuk penjualan mobilnya. Sekarang market share-nya Astra itu cuma 50%. Dan kalau misalkan kita lihat untuk Honda dan juga Suzuki pun produknya nggak begitu banyak. Nah, yang ngambil 10%-nya ini yaitu pasti si Hyundai gitu. Jadi ya memang kalau dibilang secara angka memang penjualannya Avanza masih nomor 1. Tapi kan kita ngelihat in the long run, apakah market share-nya itu bisa gerus apa enggak. Kayak gitu sih. AGII. Kita lihat AGII secara teknikal dia baru aja rebound. Jadi teman-teman bisa perhatikan mungkin trading jangka pendek untuk AGII masih oke karena saya ngelihatnya kemarin dia rebound dan hari ini pun kalau misalkan lihat dari candlenya dia sempat bergerak melemah, itu harga lowestnya di 2190, akhirnya ditutupnya balik 2250. Jadi buat trading jangka pendek koleksi AGII boleh mungkin let's say sampai 3 hari 4 hari ke depan sampai minggu depan ya, berarti kita asumsikan dia naik mungkin sampai 2300 atau 2380 gitu masih oke gitu. Jadi kita ambil cuannya mungkin 2%-an untuk AGII. Terus Antam, banyak yang nanya Antam ya. Antam, wah teman-teman bisa lihat teknikalnya jebol di angka 1870, dia tutupan di 1830. Kalau misalkan ditanya, kita punya 2 skenario ya. Skenario pertama, dia bakal downtrend. Downtrendnya bakal sampai ke berapa? Saya ngelihat turunannya Antam itu bisa sampai ke 1545. Tapi kalau false breakout dia bisa balik naik lagi sampai ke ya at least bisa balik ke angka 1870 deh. Kalau misalkan besok dia bisa tutupan ada di atas angka 1870, berarti skenario pertama untuk dia turun sampai ke 1545 gagal. Yang benar dia bisa balik naik lagi. Berarti kita lihat tunggu besok aja. Kalau misalkan teman-teman udah masuk, udah terlanjur beli di angka 1900, wah, saya sih lebih baik di cut loss dulu aja karena takutnya dia masih ada potensi penurunan karena memang fokusnya investor global sekarang itu kan ke kondisi makronya ya, dimana kondisi makroekonomi dunia juga masih jelek. Orang yang masuk atau trading di saham-saham komoditas seperti Antam, Tins dan juga nikel ini, mereka itu kebanyakan pasti investor retail, di mana investor retail itu sukanya belinya atau jualnya ketika ada gosip dan juga ada berita yang keluar. Kayak contohnya Bumi deh. Bumi dibeli sama grupnya Salim, orang-orang pada sell on news. Si BRMS-nya. Jadi ya memang itu tipikalnya para trader kita. Kalau misalkan sekarang kan Antam belum ada story apa-apa lagi nih. Harga sahamnya juga udah secara teknikal udah turun, belum ada story, pasti saya sih sedikit pesimis ya sama Antam. Jadi lebih baik dihindari aja. Kalau yang udah punya lebih baik di cut loss aja dulu. BP, bahas saham yang lagi IPO. IPO yang mungkin bakal diperhatikan itu ya beli-beli ya. Tapi menurut saya yang lain agak nggak begitu menarik lah, karena kebanyakan saham-saham lain itu saham-saham small mid caps aja. Dan perlu diperhatikan nih ya, buat teman-teman kalau mau masuk saham-saham IPO nggak apa-apa kalau misalkan dapat ketika book building, ketika dapat di harga awal nggak apa-apa di hold aja. Tapi buat teman-teman yang nggak dapat di ketika book building, saya sih kasih rekomendasi nggak usah ngejar. Berapapun harganya nggak usah dikejar, karena kondisi marketnya lagi jelek, pasti bakal banyak orang yang dalam tanda kutip mau berasa pengen dapat cuan cepet. Kalau teman-teman perhatikan, kalau misalkan tanya nih ke orang-orang yang sukses tradingin saham-saham IPO tuh berapa banyak sih? Yang sukses itu yang dapat di book building doang dari dulu itu. Kalau misalkan dia dapat di harga tengah,
misalkan let's say contohnya kayak Goto, kayak misalkan Bukalapak, udah dapat di harga tengah ya syukur. Tapi kalau misalkan ngejar terus sampai 4 hari atau reject atas dikejar terus, itu agak hati-hati. Lebih baik saya sih hindari aja, karena teman-teman di sini tuh kayaknya banyak juga yang selalu bukan ketipu ya, yang selalu salah ambil posisi untuk saham-saham IPO. Jadi lebih baik belajarlah dari teman-temannya yang di sini tuh pasti juga banyak yang ngejar saham IPO bukannya cuan tapi malah buntung gitu. Kita ngelihat introspeksi dari kondisi teman-temannya aja gitu. Kalau misalkan lebih banyak yang rugi ketimbangkan yang cuan, ya ngapain kita ngejar gitu. Itu aja sih. Nah, balik lagi ke BP. BP secara teknikal dia baru aja rebound, tapi penguatannya itu di sesi 2 tadi itu kayak melempem ya. Jadi ditarik lagi. Tapi sih saya ngeliat harusnya BP itu masih bisa naik karena dia volume belinya juga masih cukup terjaga lah ya. Kalau teman-teman misalkan mau masuk besok, kalau nggak berani masuk di harga closing hari ini 142, ya antri aja di 137 setengahnya, terus nanti antri lagi di harga terendah kemarin itu di berapa nih? Harga terendahnya di 129, jadi antri 2 harga aja gitu. Itu untuk BP. KIN apakah masih oke? KIN itu kemarin di hari Selasa ya, kan pada ngebahas saham-saham Go Green, saham-saham green energy, di mana Kencana Energi Lestari ini salah satu perusahaan yang sangat-sangat ramah lingkungan karena dia kan produsen listrik tapi menggunakan pembangkit listriknya itu sekarang yang beroperasi itu 4. 3 itu pembangkit listrik tenaga air, jadi hydro power plant ya, pembangkit listrik tenaga air. Yang satunya itu biomass. Biomass itu dia menggunakan sampahnya CPO. Jadi diolah sampahnya CPO itu untuk dijadikan sebagai sumber listrik. Ini mungkin secara fundamental mungkin bagus. Kalau misalkan teman-teman ngikutin live-nya Trimegah di hari Selasa, para trio kwek-kwek itu, Ko Billy, Kohan, sama Ko Jogi kan pada bilang sektor energi terbarukan itu bagus. Tapi untuk sekarang menurut kita sih nggak dulu. Momennya itu pasti endingnya bakal mengarah ke sana. Tapi sekarang menurut saya masih belum, karena memang fokusnya orang-orang kalau ngomongin energi yang cari yang paling murah dulu deh. Mau sehat gak sehat, yang penting murah, yang penting kita bisa hidup, negaranya bisa hidup, listrik bisa jalan. Kalau misalkan dipaksakan untuk yang green energy di kondisi seperti sekarang, ya mereka harus ngedevelop dulu, harus keluar duit dulu. Itu pasti bakal dihindari sama pemerintah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba koleksi KIN secara fundamental oke, tapi momennya belum ada sih kalau saya bilang. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat beberapa waktu ini kan dia kayak bangkit dari kubur ya. Kalau saya sih ngelihatnya ini kan pas nih momennya di bulan Agustus itu orang-orang pada banyak cerita tentang mobil listrik, terus pada cari-cari lagi green energy ya masuknya ini ke KIN. Tapi create story yang dibuat oleh kebanyakan trader retail itu sepertinya sudah selesai. Yang akhirnya ya udah harga sahamnya gini-gini aja.